Horas. Kembali lagi bersama saya Joseph Ranginangin dalam channel YouTube Berita Hukum dan Politik. Kali ini saya akan membahas namanya suatu topik yang sangat hangat dan viral dalam sepekan terakhir. Mungkin teman-teman sudah tahu. Saya mau kasih tebak-tebakan. Coba tebak konten yang saat ini akan saya buat. Ya, benar sekali. Kali ini saya akan membahas namanya mengenai Kementerian Negara. Dan salah satu contoh nanti saya akan ambil adalah mengenai pengunduran salah satu menteri terbaik bangsa, yakni Bapak Profesor Mahfud MD, SHMH, sebagai Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. Di channel kali ini, saya yakni mengenai Kementerian Negara, saya akan membahas namanya itu apa mengenai kementerian, terus dasar hukum daripada kementerian, terus menteri itu siapa, apakah menteri dapat diberhentikan, dan juga kementerian dapat dibubarkan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan apakah boleh menteri itu berhenti dari jabatannya sebelum namanya dia diberhentikan oleh sang presiden yang nyata-nyata menteri itu sangat bagus dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau teman-teman merasa channel ini sangat bermanfaat dan sangat berguna, silakan di like di sebelah kiri bagian bawah, like videonya, dan juga subscribe videonya bagi yang belum subscribe di pojok kanan, dan juga di komen videonya, atau mungkin komennya terserah teman-teman mau yang positif maupun yang negatif, dan juga usul mungkin konten yang akan dibuat. Mungkin bang bahas ini doang, mungkin juga misalnya bang bahas mengenai capres dan cawapres, siapa peluang yang menang, bisa juga di komen di kolom komentar ya teman-teman, silakan. Jadi atau mungkin teman-teman merasa channel daripada Berita Hukum dan Politik ini merasa sangat menginspirasi bagi orang lain atau teman-temannya daripada teman-teman, itu silakan di share ke beberapa media sosial teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa di like, komen, subscribe videonya, dan juga pasnya. Oke teman-teman, di channel ini seperti saya jelaskan tadi di awal bahwasanya membahas mengenai Kementerian Negara. Nah, Kementerian Negara ataupun menteri itu sendiri dasar hukumnya yakni pertama itu ada terdapat dalam Undang-Undang Dasar bab kelima, yakni pasal 17. Dikatakan di situ bahwasanya presiden, satunya dikatakan presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh menteri. Yang keduanya dikatakan bahwasanya presiden mengangkat dan memberhentikan seorang menteri. Nah, di ayat yang ketiganya itu dikatakan menteri dalam melaksanakan ataupun membantu tugas presiden hanya membidangi satu urusan tertentu. Di ayat keempatnya dalam pasal 17 yang dikatakan untuk mengenai ketentuan lanjut mengenai kementerian diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, selain tadi dibahas di dalam Undang-Undang Dasar pasal 17 tadi itu, di undang-undangnya itu sebagaimana ayat 4 tadi diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, Kementerian Negara itu pertama kita harus dulu Kementerian Negara itu apa? Nah, Kementerian Negara itu adalah bagian dari atau perangkat pemerintah yang membantu sistem pemerintahan. Nah, jadi kementerian itu bagian daripada ataupun sistem daripada ataupun perangkat pemerintahan yang membantu urusan pemerintahan. Nah, kementerian ini ranahnya di mana teman-teman? Ranahnya tetap di eksekutif. Karena seperti dalam hal tadi itu dalam Undang-Undang Dasar dia itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, pengertian tadi itu terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, di kementerian itu kan lembaganya ya teman-teman. Nah, lantas mungkin teman-teman menanya, menteri itu apa? Nah, menteri itu sebagaimana dalam bunyi daripada pasal 1 angka ayat 2 mengenai Undang-Undang nomor 39
39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri itu adalah orang yang membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, ayat yang ketiga yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 38 Pasal 1 Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 dikatakan bahwasanya itu dibentuk oleh presiden dan dibubarkan oleh presiden itu sendiri. Nah, di ayat yang kedua mengenai kementerian ini berada di ibu kota negara. Itu teman-teman. Nah, sementara Kementerian Negara ini di dalam pasal 5 itu dibentuk, ada yang ASA-nya itu mungkin teman-teman bisa baca, dibentuk itu berdasarkan atau dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Sementara ASA-nya kementerian itu dibentuk ataupun diperlukan atau dibentuk oleh presiden, yakni dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang seperti namanya hukum dan lain sebagainya. Tetapi ayat A itu merupakan kementerian yang harus dan sangat penting dibentuk oleh presiden sendiri, yakni seperti yang saya bilang tadi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan juga Menteri Pertahanan itu sendiri. Nah, kita masuk ke fungsinya. Fungsi dari mungkin teman-teman bertanya ya, atau mungkin sebagian teman-teman yang menonton video ini sudah tahu. Nah, saya mengatakan bahwasanya menteri itu sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikatakan bahwasanya tugas dan fungsi daripada menteri itu adalah tugasnya tentu ya membantu presiden. Sedangkan fungsinya itu dalam pasal 8 dijelaskan bahwasanya fungsinya itu adalah membuat dan melaksanakan kebijakan. Yang kedua itu fungsinya itu adalah mengelola barang dan aset negara. Dan yang ketiga itu adalah melaksanakan teknis pemerintahan dan bersama dengan pemerintah daerah dalam satu kesatuan. Itu fungsi daripada kementerian. Oke teman-teman, kali ini saya akan masih di dalam konten yang sama, yakni mengenai Kementerian Negara. Kali ini saya akan membahas namanya pengangkatan pemberhentian presiden. Nah, jadi sebelum itu dan juga pembubaran kementerian oleh presiden. Jadi mungkin teman-teman boleh nggak kementerian itu dibubarkan oleh presiden? Kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tidak boleh. Dia presiden itu hanya mengangkat dan memberhentikan menteri itu. Nah, kalau membubarkan itu dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, itu dalam pasal 20 itu dikatakan presiden tidak dapat membubarkan kementerian itu. Itu dia sebagaimana termaktub dalam pasal 12, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Pertahanan. Nah, bagaimana kalau misalnya presiden tetap bersikukuh ingin membubarkan kementerian itu? Maka langkah yang dilakukan oleh presiden adalah kalau memang presiden tetap ingin membubarkan kementerian itu, maka presiden harus berkonsultasi ataupun mendengarkan saran daripada DPR. Hal itu sebagaimana termaktub dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Nah, selanjutnya itu mungkin teman-teman mengatakan, "Bang, gimana sih syarat untuk menjadi seorang menteri negara?" Nah, syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 itu tepatnya pasal 22. Syaratnya itu pertama dia harus diangkat dulu ya. Nah, syaratnya itu adalah satu, dia harus merupakan warga negara Indonesia. Nah, warga negara Indonesia ini dia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima keluarga negara lain. Hal ini untuk apa? Hal ini untuk menunjukkan bahwa dia itu loyal kepada negara. Dia bekerja untuk negara, loyal kepada negara, dan tidak memihak kepada negara manapun. Itu dia. Jadi dia harus jadi warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah mendapat keluarga negara lain. Dengan tujuan itu, ia harus bekerja untuk warga negara,
Energi dan Sumber Daya Alam kemarin itu, yakni Bapak Archandra Tahar. Dia itu kemarin menurut berita menerima warga negaraan Amerika, maka otomatis dia tidak dapat menjadi menteri. Jadi, nah, syarat selanjutnya itu adalah dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia mengakui namanya Tuhan, itu harus beragama dan harus bertuhan, begitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan memiliki kesamaan cita-cita reformasi. Nah, mengakui Pancasila tentunya dia harus mengakui bahwasanya saya memiliki atau mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Karena dalam menjalankan tugasnya tentu dia harus berdasarkan Pancasila, baik itu menjalankan tugas dalam pembuatan peraturan. Karena menteri ada namanya Permen, peraturan menteri ada, keputusan Kepmen, keputusan menteri ada. Jadi keputusan atau perbuatan hukum yang dilakukannya itu harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya dia menteri dalam negeri, di dalam Undang-Undang Dasar ada dia dari dalam pasal 18. Jadi dia nanti dalam membuat permen atau peraturan menteri harus dia lihat dulu dalam Undang-Undang Dasar pasal 18 ataupun di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Itu tentunya. Nah, yang ketiga itu 23 tahun 2014 saja. Yang ketiga itu adalah dia itu tidak pernah dipidana melalui putusan pengadilan selama 5 tahun. Yang keempat itu yaitu dia itu tidak atau memiliki sehat jasmani dan rohani. Jadi tidak etis rasanya kalau seorang diangkat menjadi menteri, tapi dia dalam beberapa bulan dia itu mengalami sakit, kan tentu tidak etis ya teman-teman. Kalau misalnya menteri diangkat terus dia itu terus sakit, kan tidak etis, gitu kan. Terus yang selanjutnya itu adalah memiliki integritas. Memiliki integritas dikatakan di sini menteri harus memiliki namanya, selain pada ilmu, dia harus memiliki prinsip namanya dia harus jujur dan harus loyal kepada negara, berdedikasi kepada negara. Karena diangkat dan digaji oleh negara, walaupun dia diangkat oleh presiden, tetapi dia tetap digaji dan harus melayani masyarakat Indonesia. Begitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga menanyakan, Bang, boleh nggak suatu pejabat itu, kan abang sudah menjelaskan syarat-syarat menjadi menteri, boleh nggak misalnya pejabat negara atau komisaris atau direksi daripada menteri BUMN misalnya menjadi menteri? Tentu tidak boleh. Di dalam pasal 23 dikatakan kementerian itu seperti yang dijelaskan hanya mengurusi satu bidang tertentu. Jadi dia tidak boleh menjabat atau merangkap jabatan. Jadi kalau dia pejabat negara kemudian dia menjadi menteri, itu tidak boleh. Ataupun dia dari direksi untuk apa, dia tidak boleh. Nah, begitu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman mengatakan, Pak, boleh nggak presiden itu memberhentikan menteri itu, atau boleh nggak menteri itu berhenti dari masa jabatannya? Jawabannya boleh. Nah, dalam pasal 24 dikatakan ada beberapa syarat menteri dapat diberhentikan atau berhenti. Satu, karena meninggal. Yang kedua, mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Nah, di ayat 2-nya dikatakan syarat daripada menteri itu diberhentikan itu satu adalah dia itu melakukan pengunduran diri melalui surat pengunduran dirinya secara sah dan tertulis ya kepada presiden melalui sekretaris negara. Dan yang kedua itu adalah dia itu tidak melaksanakan tugasnya sebagai menteri selama 3 tahun berturut-turut. Nah, yang ketiga dia itu sakit, jadi dia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai menteri. Yang selanjutnya itu adalah dia itu terpidana melalui putusan pengadilan selama 5 tahun atau lebih. Bisa juga selanjutnya itu adalah dia menghadapi proses hukum ataupun permasalahan hukum yang didakwa oleh kejaksaan yang prosesnya itu 5 tahun. Oke teman-teman, jadi kita ambil contoh tadi kan mengenai pemberhentian menteri tidak. Nah, kita ambil contoh adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD SAMH, di mana beliau kita lihat berita di seliweran melalui YouTube, TikTok dan berita media online lainnya, beliau menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Jadi tanggapan saya adalah tepat langkah yang dilakukan beliau. Nah, seharusnya menteri-menteri yang lain yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan walaupun capres dan cawapres itu seharusnya dilakukan seperti Bapak Prof. Mahfud MD, SHMH. Dia tepat apa yang dilakukan dia. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh beliau itu sudah sesuai dengan namanya amanat Pancasila, konstitusi, dan juga peraturan perundang-undangan yang kita bahas tadi, yakni pasal 23 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jadi saya rasa apa yang dilakukan Pak Mahfud sudah tepat karena beliau maju sebagai cawapres di salah satu kontestasi capres dan cawapres 2024 mendampingi Bapak Ganjar Pranowo yang dimana sebagai capres dari salah satu partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sudah tepat. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video hari ini, konten hari ini mengenai Kementerian Negara. Saya harap konten saya ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menontonnya dan menambah wawasan teman-teman. Dan jangan lupa di like videonya, di subscribe bagi yang subscribe, dan juga jangan lupa di komen ataupun memberikan ide-ide biar saya semangat lagi. Oke teman-teman, jadi sekali lagi terima kasih.